Ibu selalu percaya bahwa setiap orang menyimpan satu kisah yang tak pernah tuntas diceritakan. Kisah yang hanya muncul lewat tatapan kosong di sore hari atau lewat senyum tipis yang tiba-tiba menghilang. Tentang cinta pertamanya, tentang sebuah hubungan yang tak pernah sampai pada pernikahan, dan tentang bagaimana takdir memisahkan mereka hanya karena perbedaan keyakinan. Karena itulah, pada suatu malam yang sunyi, ibuku akhirnya membuka kisah yang selama ini ia jaga. Kisah tentang seseorang yang pernah ia sayangi, tentang rasa yang tak pernah terrealisasikan, dan tentang bagaimana perbedaan memaksa dua hati yang saling memilih untuk akhirnya saling melepaskan. Hari itu, ibu masih kuliah semester 3. Ia baru saja mengurus beberapa berkas dan bergegas pulang dengan menaiki sebuah angkot berwarna biru. Angkotnya penuh, ibu berdiri sambil berpegangan pada besi, berusaha menjaga keseimbangan setiap kali kendaraan itu berguncang. Tiba-tiba, seseorang memanggil pelan, "Duduklah di sini, biar saya saja yang berdiri." Ibu menoleh. Seorang pria muda dengan wajah tegas, kulit putih, dan tubuh kekar berdiri di hadapannya, berwibawa. Itulah kesan pertamanya. Ibu tersenyum kikuk. "Gak apa-apa bang, saya bentar lagi juga turun." Pria itu mengangguk pelan. "Kalau bentar lagi turun, justru duduk aja, biar gak capek berdiri." Nada suaranya tenang, dan ibu akhirnya duduk. Dari obrolan kecil yang mengikuti, matanya tanpa sengaja menangkap tulisan kecil di papan nama seragam pria itu. Bima Siahaan, seorang anggota kepolisian muda yang baru ditempatkan tidak jauh dari rute kampus. Sejak hari itu, Bima sering mengantar jemput ibu sepulang kuliah. Ia selalu datang dengan seragam rapi, rambut disisir ke belakang, dan aroma parfum maskulin yang selalu sama. Keberanian dan jiwa hangatnya perlahan membuat ibu merasa aman tanpa alasan. Sore itu, mereka berhenti di warung bakso langganan ibu. "Dek, kamu suka bakso ya?" tanya Bima sambil meniup kuah panas. Ibu tersenyum lebar. "Iya bang, dari kecil." "Kalau gitu, mulai hari ini bakso bakal jadi makanan wajib kita nih tiap ketemu." Ibu tertawa kecil. "Emangnya kita bakalan sering ketemu?" Bima menatapnya. "Lama. Kalau kamu mau sih iya." Hubungan mereka tumbuh dari hal-hal kecil. Obrolan ringan, tawa, dan perhatian sederhana yang perlahan menjadi kebiasaan. Bima bahkan pernah memberikan ibu sebuah boneka besar berwarna pink yang sampai hari ini masih tersimpan di sudut lemari. Waktu berlalu, dan hubungan mereka semakin serius. Namun, kebersamaan itu tidak bertahan mulus. Saat orang tua ibu mengetahui hubungan mereka, penolakan muncul tanpa banyak pertimbangan. Alasan mereka sederhana, perbedaan keyakinan adalah jurang yang terlalu besar untuk keluarga. Suatu sore, ibu menerima telepon dari rumah. Suara orang tuanya terdengar berat, memberi kabar bahwa mereka telah menyiapkan calon pendamping yang lebih sesuai. Seseorang yang seiman, seseorang yang dianggap lebih aman untuk masa depannya. Ibu mencoba menolak, mencoba menjelaskan, tetapi setiap alasan dipatahkan oleh kekhawatiran, nasihat, dan tekanan halus yang terasa seperti jarak. Pada akhirnya, ia hanya bisa diam, menyadari bahwa masih banyak keputusan dalam hidupnya yang belum bisa ia genggam sepenuhnya. Malam itu, taman kota terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu kecil menyinari rumput yang basah, dan angin berembus pelan, seolah tahu bahwa ada sesuatu yang akan berakhir di sana. Bima datang lebih dulu. Ketika ibu berjalan mendekat, ia langsung tahu ada sesuatu yang berbeda. "Wajahmu lain kali malam ini, Dek," katanya pelan. "Kamu habis mikir banyak ya?" Ibu menelan mudah, mencoba mencari kata-kata. Ia berhenti sejenak, lalu menghembuskan napas. "Putus saja ya." Bima langsung menegakkan tubuhnya. "Putus? Bentar. Ini kok tiba-tiba banget? Adek lagi mikirin apa sih? Mikirin saya nggak?" "Iya, saya mikirin kamu." Suara ibu bergetar. Terus Bima mendekat setengah langkah. "Tapi saya juga mikirin orang-orang di sekitar kita." "Siapa?" "Keluarga kita lah." Bima mengusap wajahnya, mencoba menahan resah. "Bentar, tiba-tiba bawa keluarga segala. Selama ini yang pacaran siapa? Saya sama kamu. Yang nanti nikah siapa? Saya sama kamu. Yang nanti tinggal bareng? Ya saya sama kamu juga." Ibu menggiring pelan. "Bang, ini bukan cuma soal kita berdua. Ini juga soal orang-orang yang ada di hidup kita." Bima terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Kalau adek mau saya masuk Islam, saya bakal lakuin." Ibu menatapnya dengan mata merah. "Bukan karena saya." Bima menarik napas panjang. "Dek, saya kan sudah bilang, saya bisa masuk Islam. Saya cuma butuh waktu." Ibu mengeleng perlahan. "Saya lebih baik nggak nikah seumur hidup daripada nikah sama laki-laki yang pindah agama cuma karena saya. Abang belum mencintai Islam. Yang abang cintai itu saya. Yang abang mau cuma saya." Bima terdiam, seperti ditampar oleh kenyataan. Lalu ibu melanjutkan dengan suara yang lebih tinggi. "Bang, saya sudah berjodoh." Bima menutup mata sejenak. Tidak marah, tidak meledak,
harus merelakanmu. Saya minta maaf, Bang. Bima menatapnya. Mama, saya ini laki-laki, Dek. Tapi kadang ada hal yang gak bisa saya lawan, termasuk kamu. Bang, ibu menahan air mata. Bilang sama Tuhannya, terima kasih sudah menciptakan umatnya seorang kami yang baik, yang membuat saya belajar memandang hidup dari sudut yang berbeda. Bima menelan pahit. Apa yang harus disalahkan dari semua ini, Dek? Tuhan, perasaan, atau keadaan yang membiarkan kamu? Bukan saya nggak mau mencoba, tapi saya nggak akan pernah merebut kamu dari Tuhanmu. Dan adik pun begitu. Jaga diri baik-baik ya. Dan kalau suatu hari kamu lewat jalan ini lagi, jangan takut kalau kamu masih ingat sama saya. Itu bukan dosa. Ia menarik napas pelan sebelum melanjutkan. Jangan khawatir soal saya. Saya bakal baik-baik saja. Cuma mungkin butuh waktu buat belajar dalam pulang tanpa kamu. Setelah itu, Bima tersenyum. Senyum paling tenang dan paling ikhlas yang pernah ia tunjukkan. Di bawah lampu taman yang redup, dua hati yang masih saling mencintai akhirnya belajar cara paling dewasa untuk mencintai. Melepaskan tanpa perlu saling membenci.